Ciao, 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 saudara-saudariku dari Basilika Santo Petrus Vatikan. Saya masih ingin berbagi pengalaman ziarah bersama Anda, baik sesama teman peziarah pun yang telah pernah berziarah ke Vatikan, maupun yang mungkin sekali waktu baru bisa akan datang, atau bahkan yang mungkin takkan pernah bisa. Semoga memahami beberapa detil kecil di balik gereja terbesar di dunia ini akan berguna bagi Anda sekalian. Baik, nama basilika ini adalah Basilika Santo Petrus sebab didedikasikan pada Santo Petrus. Makanya basilika ini Petrus banget. Maksudnya, sabar. Mari kita lihat sekilas struktur bangunan bagian dalam basilika ini. Ini adalah altar utama dan di atasnya ada kupola atau kubah yang dilihat dari bawah, berbentuk globe atau bola bumi. Ada 4 tiang melingkar yang indah menjulang kokoh ke atas. Persis di bawah altar ini ada sesuatu yang nanti saya akan singkapkan. Ada apa di sana? Saudara, perhatikanlah kupola atau kubah yang paling puncak di atas basilika ini. Bentuknya lingkaran, lambang keutuhan, lambang kesempurnaan, itulah lambang Allah sendiri. Jika dari titik tengahnya kita tarik satu garis lurus ke bawah, atau kalau kita menjatuhkan sebuah kelereng kecil dari titik tengah kupola ini, maka kelereng itu akan jatuh lurus ke bawah dan dia akan jatuh tepat di tengah altar yang ada di jantung basilika ini. Inilah altar utama Basilika Santo Petrus, di mana hanya paus selaku pengganti Petrus saja yang boleh memimpin misa di altar ini. Biasanya pada misa Natal dan Paskah atau pada peristiwa-peristiwa penting lainnya. Andaikan titik di mana kelereng tadi jatuh menembus altar, maka kelereng itu akan jatuh lurus terus ke bawah dan tepat di lantai bawah altar ini akan kita temukan makam Santo Petrus. Teringatlah kita semua akan kata-kata Yesus seperti dikutip Matius 16:18. Engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan dirikan gerejaku. Saudara-saudari, pada pagi dan sore hari kita bisa menyaksikan adanya 3 sinar dari langit yang menembus kaca basilika dan membiaskan 3 cahaya terang, lambang Roh Kudus, lambang Trinitas. Saudara, semoga iman Anda diteguhkan dan jadilah juga engkau batu karang Kristus bagi keluargamu, eklesiolamu, gereja kecilmu, bagi gereja paroki dan keuskupan dimanapun engkau berada. Selanjutnya, basilika ini ditandai juga dengan adanya patung tembaga Santo Petrus yang duduk sambil memegang kunci surga. Ia serentak berkhotbah dan memberkati. Sudah dari awal berdirinya basilika ini, para peziarah yang datang dari penjuru dunia mencium, memegang, menyentuh sambil berdoa. Ujung kaki kanan Petrus selalu dipegang, dicium, dan dikecup. Mengapa? Mereka berdoa untuk aneka maksud. Syukur untuk Petrus yang mau menjadi batu dasar gereja, kendati dibayar dengan kemartiran. Syukur untuk gereja yang tak terhancurkan oleh kuasa alam maut sekalipun. Mungkin juga mereka berdoa untuk para uskup, Bapak Paus. Ada juga yang berdoa, mohon agar dibukakan pintu surga jika saat ajal tiba nanti. Ada juga yang mohon keteguhan hati dalam hidup dan dalam memanggul salibnya. Saudara, akibat ciuman sentuhan dari sekian banyak peziarah sepanjang ratusan tahun ini,
maka jari-jari di kaki kanan Petrus hilang dan telah menjadi seperti yang nampak ini. Maka saat ini peziarah mulai berpindah ke kaki kirinya dan ternyata juga mulai mengalami nasib yang sama. Santo Petrus, teguhkan, doakan, dan temanilah Bapak Paus dan para uskup kami, dan bukakanlah pintu surga jika saat ajal kami tiba. Saudara, bukan hanya bagian dalam basilik yang memiliki karakter Petrus. Perhatikanlah bentuk piazza Santo Petrus dan basilikanya ini. Bentuknya seperti apa? Bukankah nampak ada seperti sebuah lubang? Dan bukankah denah Basilika Santo Petrus ini berbentuk seperti sebuah lubang kunci? Apakah artinya? Teringat kita akan Matius 16:19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Saudara, berlebih-lebihankah? Sekedar kebetulankah? Ataukah ada sebuah penyelenggaraan ilahi? Silakan, tataplah dalam hening sejenak dan tafsirkan dan renungkan sendiri apa maknanya. Saudaraku, masih ada satu lagi. Perhatikan, Basilika Santo Petrus bukan hanya berbentuk sebuah lubang kunci. Lihat, ketika Anda datang berziarah ke makam Santo Petrus ini, ketika engkau datang masuk di lapangan Santo Petrus ini, bukankah ada sebuah tangan raksasa terulur menyambutmu, yang dilambangkan oleh dua lengan terulur seorang ibu, sang bunda gereja yang membungkuk menyambut setiap peziarah. Dan di atas sana, lihat, ada patung Yesus dan para kudus martir dan saksi iman ikut me-welcome-mu. Dan di atas obelis juga ada salib Kristus, Raja semesta alam, Tuhanmu, penebusmu, menyambutmu. Mungkin engkau merasa bagaikan anak yang hilang, yang disambut Bapa, sebagai seorang peziarah yang capek dan lelah, sebagai seorang domba yang sesat, yang ingin kembali, atau seorang tersamun tanpa belas kasih, atau seorang kusta yang terbuang dari komunitas, atau sebagai siapa saja. Tuhan menyambutmu, Bunda Gereja memelukmu. Semoga bukan hanya di sini, tetapi di dunia baru, di gerbang surga. Amin.